Rara mau puasa sampai maghrib, sebulan penuh. Nusa, maghribnya masih lama ya. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa industri animasi di Indonesia memiliki ciri khas yang cukup unik dibandingkan dengan animasi dari negara lain? Jika kita melihat animasi-animasi yang diproduksi di Indonesia, ada satu tema yang sering muncul, yaitu tema agama. Di agama manapun, betul, mabok itu haram, betul, termasuk mabok agama. Mulai dari cerita tentang anak-anak yang belajar mengaji, kisah-kisah Islami yang mengajarkan nilai-nilai moral, hingga animasi yang menampilkan tokoh-tokoh agama dalam berbagai bentuk. Tema seperti ini begitu dominan dalam animasi lokal, sementara di negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat, kita bisa melihat variasi yang jauh lebih luas. You wanna get through it? You just gotta it. Dari cerita petualangan fantasi, fiksi ilmiah, hingga animasi yang ditunjukkan untuk penonton dewasa dengan tema yang lebih kompleks. Sebelumnya harus digarisbawahi ya, ini bukan berarti animasi bertema agama adalah sesuatu yang buruk. Justru animasi seperti ini bisa menjadi media edukatif yang efektif, terutama bagi anak-anak. Hafiz, bangun. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa animasi Indonesia cenderung berfokus pada tema agama? Apakah ini disebabkan oleh faktor budaya? Apakah karena permintaan pasar? Atau mungkin karena keterbatasan dalam industri animasi itu sendiri? Iya Riko, Kaulan gak bisa tidur lagi. Di sisi lain, ada anggapan bahwa dominasi tema agama ini justru menghambat perkembangan industri animasi Indonesia. Banyak orang yang berpendapat bahwa selama animasi lokal terus-menerus mengangkat tema yang sama, sulit bagi industri ini untuk berkembang dan bersaing di pasar internasional. Pak Haji, alhamdulillah singkongnya udah banyak nih. Iya, makasih ya Dit. Sementara itu, ada juga yang berargumen bahwa tema agama justru menjadi kekuatan yang membedakan animasi Indonesia dari animasi negara lain. Lalu, bagaimana sebenarnya pengaruh tema agama dalam industri animasi Indonesia? Apakah benar bahwa hal ini menjadi hambatan bagi kreator lokal? Atau ada faktor lain yang lebih menentukan perkembangan industri animasi kita? Dan mau denger? Ayo mulai! Iya. Oke, sebenarnya salah satu faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan animasi lokal di Indonesia untuk bertema agama adalah target pasar yang jelas, yaitu anak-anak. Seperti kita ketahui, di Indonesia animasi banyak diproduksi dengan tujuan utama untuk mendidik dan menghibur anak-anak, yang tentu saja sangat penting dalam tahapan pembentukan karakter mereka. Konten yang mengandung nilai-nilai positif, terutama yang berkaitan dengan ajaran agama, dianggap lebih mudah diterima oleh orang tua. Kalau ente mau dapat harta beneran, ya ente kudu berusaha wo. Karena orang tua cenderung lebih selektif dalam memilih tontonan untuk anak-anak mereka. Dan mereka lebih nyaman jika anak-anak mereka menonton sesuatu yang dapat memperkenalkan mereka pada nilai moral yang baik seperti yang diajarkan dalam agama. Namun, di balik itu semua ada faktor lain yang tak kalah penting, yaitu permintaan pasar. Hari ini pengajian kita sampai di sini saja ya. Permintaan akan animasi bertema agama di Indonesia cukup tinggi. Ya, ini karena banyak orang tua, lembaga pendidikan, dan bahkan instansi keagamaan yang mendukung produksi konten yang dapat menjadi alat untuk menyampaikan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Dengan adanya permintaan yang tinggi, rumah produksi dan studio animasi cenderung lebih memilih untuk memproduksi karya yang lebih aman. Alhamdulillah kalau Rara suka. Yaitu yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik. Konten seperti ini lebih mudah mendapatkan dukungan finansial dan distribusi yang luas, baik itu melalui saluran televisi, platform digital, atau media lainnya. Di sisi lain, animasi dengan tema yang lebih kompleks atau eksperimental mungkin tidak akan mendapatkan perhatian yang sama besar, terutama karena audiens yang ingin menontonnya lebih terbatas. Namun, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Meskipun tema agama memberi banyak manfaat edukatif, kecenderungan untuk selalu mengangkat tema ini bisa membatasi kreativitas dan diversitas tema dalam industri animasi lokal. Banyak animasi yang mungkin berkualitas tidak dapat mengeksplorasi cerita-cerita yang lebih kompleks atau genre yang lebih beragam. Seiring waktu, hal ini bisa membuat industri animasi Indonesia terasa monoton dan kurang beragam. Apalagi jika dibandingkan dengan animasi dari negara-negara lain yang memiliki banyak kebebasan dalam memilih tema dan cerita. Kita lihat saja di luar Indonesia, kita sering melihat animasi yang tidak hanya ditujukan
ditujukan untuk anak-anak, tetapi juga untuk remaja dan dewasa. Animasi seperti Spider-Man Into the Spider-Verse atau The Incredibles yang mengusung cerita dengan tema yang lebih beragam, berani dan penuh eksplorasi. In your universe, there's only one Spider-Man. Ya, tentu saja ini berhasil menarik audiens dari berbagai kalangan usia. Hal ini tidak hanya memberikan variasi dalam konten hiburan, tetapi juga menunjukkan bahwa animasi bisa menjadi medium yang dapat menyampaikan pesan-pesan yang lebih kompleks, bahkan bagi penonton dewasa. Namun, untuk animasi lokal Indonesia, membuat konten yang beragam menjadi tantangan tersendiri. Tingginya biaya produksi menjadi salah satu alasan utama, karena animasi berkualitas tinggi membutuhkan anggaran yang cukup besar, baik itu untuk pembelian perangkat lunak, pembayaran animator yang berkompeten, hingga biaya operasional lainnya. Animasi yang lebih kompleks dan berkualitas tentu memerlukan lebih banyak waktu dan usaha. Sementara itu, rumah produksi yang berfokus pada tema agama untuk anak-anak seringkali merasa lebih aman untuk memilih jalur yang lebih mudah. Membuat animasi dengan tema yang lebih sederhana dan lebih diterima oleh pasar yang lebih besar. Bagaimana kalau salah? Maksudku, bagaimana kalau Tuhan tidak menolong? Ya, selain biaya, ada juga tantangan teknis yang harus dihadapi oleh studio animasi, terutama yang menggunakan teknik 3D atau efek visual canggih. Tentu saja, itu memerlukan keterampilan teknis yang tinggi serta perangkat keras dan perangkat lunak yang cukup mahal. Tanpa dukungan yang memadai dalam hal teknologi dan keahlian, studio animasi di Indonesia seringkali terhambat dalam menghasilkan karya dengan kualitas yang setara dengan produksi internasional. Dengan keterbatasan anggaran dan teknologi, banyak studio animasi lokal yang cenderung memilih untuk tetap berada dalam zona aman dan membuat animasi dengan konsep yang lebih sederhana. Di sisi lain, ada juga faktor audiens yang lebih terbatas. Di Indonesia, meskipun industri animasi untuk anak-anak sangat besar, animasi yang ditunjukkan untuk audiens dewasa, terutama untuk mengangkat tema-tema kompleks dan berani, belum begitu berkembang. Para penonton dewasa, terutama yang sudah terbiasa dengan animasi luar negeri yang memiliki kualitas tinggi dan cerita yang lebih beragam, seringkali lebih memilih untuk menonton animasi dari luar negeri dibandingkan animasi lokal yang memiliki cerita yang lebih terbatas. But I thought a king can do whatever he wants. Hal ini menambah kesulitan bagi para kreator animasi lokal untuk mencoba sesuatu yang baru dan menarik minat audiens yang lebih luas. Sebenarnya ya, salah satu dampak utama dari dominasi tema agama dalam animasi Indonesia adalah terbatasnya eksplorasi ide dan genre dalam industri animasi lokal. Karena ya balik lagi, banyak rumah produksi lebih memilih untuk mengikuti tren yang sudah ada, yaitu dengan pesan moral dan nilai-nilai agama. Hal tersebut membuat industri animasi di Indonesia menjadi kurang bervariasi dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagian besar animasi lokal memiliki pola yang serupa, baik dari segi gaya visual maupun cerita, sehingga sulit untuk menemukan karya yang benar-benar unik dan berbeda. Padahal ya kita sudah tahulah, di luar negeri industri animasi berkembang dengan sangat beragam. Kita bisa melihat bagaimana film animasi dari Hollywood, Jepang, dan negara lain mengangkat berbagai genre, mulai dari action, petualangan, fantasi, hingga cerita yang lebih kompleks. Dan tentu saja ditunjukkan untuk penonton dewasa. Kamu tuh loh ngobrol orang tua malah nunduk. Sebagai contoh aja deh, kita lihat aja Jepang memiliki anime dengan berbagai tema. Mulai dari fantasi seperti Attack on Titan, cyberpunk seperti Ghost in the Shell, hingga drama slice of life yang membahas kehidupan sehari-hari. Sementara itu, industri animasi di Amerika Serikat juga terus berkembang dengan cerita yang lebih luas, seperti Inside Out yang membahas psikologi manusia, atau Zootopia yang mengangkat isu sosial melalui dunia hewan antropomorfik. Jika animasi di Indonesia tetap hanya berfokus pada tema agama dan edukasi untuk anak-anak, industri ini bisa mengalami stagnasi dalam kreativitas dan inovasi. Kreator lokal mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengeksplorasi konsep-konsep baru yang lebih luas dan menarik bagi berbagai kelompok usia. Hal ini juga berdampak pada daya saing industri animasi Indonesia di tingkat global. Adit, tolongin Dit.
saat animasi dari negara lain menawarkan cerita yang unik dan berkualitas tinggi. Sementara animasi lokal yang terus berputar dalam tema yang sama bisa menjadi kurang menarik bagi penonton yang lebih kritis dan menginginkan variasi. Selain itu, dominasi tema agama juga berdampak pada segmen pasar yang terbatas. Karena animasi yang diproduksi umumnya ditunjukkan untuk anak-anak dengan nilai-nilai moral tertentu. Dan audiens yang lebih dewasa cenderung kurang tertarik dengan produk animasi lokal. Berbeda dengan negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat, yang dimana memiliki animasi yang bisa dinikmati oleh berbagai usia. Ya, sayangnya di Indonesia animasi masih sering dianggap sebagai tontonan untuk anak-anak saja dan mengakibatkan sulit bagi industri animasi lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama remaja dan orang dewasa yang mungkin menginginkan cerita dengan tema yang lebih kompleks atau gaya visual yang lebih eksperimental. Namun seperti yang saya bilang sebelumnya, bukan berarti dominasi tema agama dalam animasi lokal sepenuhnya membawa dampak negatif. Jika dikembangkan dengan baik, animasi bertema agama bisa menjadi salah satu kekuatan industri animasi Indonesia. Misalnya, animasi seperti Nusa bisa berhasil menarik perhatian tidak hanya karena unsur agamanya, tetapi juga karena kualitas animasi yang cukup baik dan cerita yang relatable bagi anak-anak Indonesia. Selain itu, animasi bertema agama juga dapat berfungsi sebagai media promosi budaya Indonesia ke dunia internasional. Dengan pendekatan yang lebih modern atau teknik animasi yang lebih baik, animasi bertema agama bisa menjadi salah satu daya tarik unik bagi pasar global. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, para kreator animasi di Indonesia perlu mulai mengeksplorasi berbagai pendekatan baru dalam pembuatan animasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggabungkan unsur agama dengan tema yang lebih luas sehingga tidak hanya menarik bagi anak-anak, tetapi juga dapat dinikmati oleh berbagai kelompok usia. Misalnya, animasi dapat menyajikan petualangan seru dengan latar budaya lokal yang kaya, tetapi tetap menyisipkan nilai-nilai moral tanpa harus menjadikan sebagai satu-satunya fokus cerita. Karena di negara-negara lain banyak animasi yang berhasil menggabungkan elemen tradisional dengan cerita modern sehingga bisa diterima oleh banyak kalangan. Contohnya animasi Moana dari Disney yang tetap mempertahankan unsur budaya Polinesia tetapi dikemas dalam kisah petualangan yang menarik. Indonesia sebenarnya memiliki banyak kekayaan budaya dan cerita rakyat yang bisa diadaptasi menjadi animasi berkualitas, seperti legenda Nusantara atau kisah-kisah kepahlawanan yang bisa dikembangkan dengan pendekatan yang lebih inovatif. Dengan inovasi yang tepat, dukungan dari berbagai pihak, serta perubahan cara pandang masyarakat, industri animasi Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Dominasi tema agama yang selama ini mendominasi bukanlah hambatan mutlak, melainkan bisa menjadi fondasi yang dikombinasikan dengan pendekatan baru yang lebih segar dan menarik bagi berbagai lapisan audiens.